Halo semuanya, kembali lagi dengan soal penalaran matematika dan di sini kita ada soal kombinatorika dari SNBT tahun 2023. Terdapat sebuah teks dan ada 3 soal yang terkait dengan teks tersebut. Untuk masing-masing soal, kalian bisa coba kerjakan dengan pause videonya, lalu nanti kalian bisa cek apakah jawabannya sudah benar atau belum. Diketahui bahwa Pak Sukma dan Bu Sukma mempunyai 4 orang anak, 1 laki-laki dan 3 perempuan. Suatu hari mereka makan di restoran dan mereka duduk secara melingkar di restoran tersebut. Soal nomor 1 menanyakan banyak kemungkinan posisi duduk Pak Sukma, Bu Sukma, dan keempat anak mereka. Untuk menyelesaikan soal ini, kita akan gunakan rumus banyak kemungkinan susunan dari n objek berbeda, yaitu n faktorial. Ada 6 anggota keluarga di keluarga Pak Sukma, jadi banyak kemungkinan posisi duduk 6 orang adalah 6 faktorial, yaitu 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 sama dengan 720. Sayangnya, ini bukanlah jawaban akhir kita di soal ini. Pada sebuah meja bundar, ada beberapa susunan tempat duduk yang kelihatannya berbeda, padahal sama. Kalau teman-teman lihat lebih dekat, di sini ada 6 susunan tempat duduk yang kelihatannya berbeda, tapi kalau kita lihat searah jarum jam, maka susunannya adalah A, B, C, D, E, lalu F. Sehingga keenam susunan ini seharusnya dianggap sama. Dari sini, kita bisa simpulkan bahwa ada 6 duplikat untuk setiap posisi duduk keluarga Pak Sukma di meja bundar. Jadi, banyaknya kemungkinan posisi duduk 6 orang anggota keluarga Pak Sukma di meja bundar adalah 720 dibagi banyaknya duplikat, yaitu 6. Kita peroleh hasil 120. Jawaban dari soal nomor 1 adalah B. Selanjutnya, nomor 2. Di sini ditanyakan banyaknya kemungkinan posisi duduk jika Pak Sukma dan Bu Sukma harus duduk berdampingan. Untuk menyelesaikan soal ini, kita akan anggap Pak Sukma dan Bu Sukma sebagai sebuah objek. Jadi, hanya ada 5 objek yang disusun, yaitu masing-masing dari keempat anak Pak Sukma dan Bu Sukma, serta Pak Sukma dan Bu Sukma yang sudah kita gabung menjadi satu. Sesuai rumus yang ada di soal sebelumnya, banyaknya kemungkinan susunan 5 objek adalah 5 faktorial, yaitu 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 sama dengan 120. Nah, karena ini adalah susunan secara melingkar atau di meja bundar, maka ada 5 duplikat untuk setiap susunan dari 5 objek secara melingkar. Dari sini, banyaknya susunan 5 objek secara melingkar adalah 120 dibagi 5, yaitu 24. Sekarang kita sudah selesai menyusun 5 objek, saatnya kita memisahkan Pak Sukma dan Bu Sukma menjadi 2 orang lagi. Lalu, kita akan hitung banyaknya kemungkinan posisi duduk khusus untuk Pak Sukma dan Bu Sukma. Pak Sukma dan Bu Sukma adalah 2 orang berbeda, jadi banyaknya kemungkinan posisi duduk dari 2 orang adalah 2 faktorial, yaitu 2. Terakhir, kita harus menggabungkan kedua bilangan yang sudah kita peroleh untuk menghitung total banyak kemungkinan posisi duduk dari keluarga Pak Sukma yang memenuhi syarat di soal ini. Jadi totalnya adalah 24 dikali 2, yaitu 48. Jawaban dari soal ini adalah C. Selanjutnya, soal terakhir nomor 3. Di sini ditanyakan banyaknya kemungkinan posisi duduk jika tidak semua anak laki-laki duduk bersebelahan. Kalau kita kembali ke teks, terdapat 3 orang anak laki-laki di keluarga ini. Pertama, kita akan hitung banyak kemungkinan posisi duduk di mana semua anak laki-laki duduk bersebelahan. Kita akan lakukan apa yang kita lakukan di soal sebelumnya, yaitu menganggap ketiga anak laki-laki sebagai sebuah objek. Jadi, akan ada 4 objek yang disusun. Pak Sukma, Bu Sukma, anak perempuan, dan ketiga anak laki-laki yang sudah digabung menjadi satu. Banyaknya kemungkinan susunan dari 4 objek adalah 4 faktorial, yaitu 4 kali 3 kali 2 kali 1 sama dengan 24. Lagi-lagi, karena di sini objek-objek yang disusun secara melingkar, ada 4 duplikat untuk setiap susunan dari 4 objek secara melingkar. Jadi, banyaknya susunan 4 objek secara melingkar adalah 24 dibagi 4, yaitu 6. Selanjutnya, kita akan pisahkan ketiga anak laki-laki menjadi 3 orang berbeda, lalu kita akan hitung banyak kemungkinan posisi duduk khusus untuk ketiga anak laki-laki itu.
Ada 3 orang berbeda di sini, berarti banyaknya kemungkinan posisi duduk 3 orang adalah 3 faktorial, yaitu 6. Kita akan gabungkan kedua angka ini untuk mendapatkan total banyaknya kemungkinan posisi duduk ketika semua anak laki-laki duduk bersebelahan, dan hasilnya adalah 36. Nah, perlu diperhatikan bahwa di soal nomor 3 ini, yang ditanyakan adalah kondisi di mana tidak semua anak laki-laki duduk bersebelahan. Kalau kita ingat dari soal nomor 1, kita tahu bahwa banyaknya kemungkinan posisi duduk 6 orang di meja bundar adalah 120. Jadi, banyaknya kemungkinan posisi duduk ketika tidak semua anak laki-laki duduk bersebelahan dapat diperoleh dengan mengurangi 120 dengan 36. Hasilnya adalah 84. Jawaban dari soal ini adalah C. Nah, gimana nih jawaban kalian di soal-soal ini? Pastikan untuk terus berlatih dan mempersiapkan diri secara matang ya.